wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo dibaca hadisnya. Hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan At-Tirmidzi dan selainnya. Baik. Hadis mulai masuk deretan hadis-hadis pendek yang berat-berat ini kan. Rasulullah dikaruniai kelebihan apa itu? Kalimat pendek tapi maknanya dalam dan ya Jami'ul Kalim. Jami'ul Kalim itu ya luar biasa itu. Dalam sekali maknanya, bisa dipakai untuk banyak hal. Hadis ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang, ini mana ini? Tanda kebaikan Islam, keislaman seseorang, tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dengan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya. Tanda keislaman. Dan yang kedua, tidak bermanfaat. Dua kata kunci ini. Berarti sesuai dengan apa yang selama ini kita pelajari, bahwa Islam itu tidak hanya teori saja. Ini juga harus dibuktikan. Salah satunya adalah ini pembuktian. Inilah pembuktian, tanda-tanda keislaman seseorang itu tandanya seperti apa. Ini kan? Kalau yang kemarin rukun Islam itu menyangkut diri sendiri kan, semuanya aktivitas diri sendiri, ya kan? Kalau ini bagaimana ketika keislaman itu berhubungan dengan sekitar, baik yang hidup, kita mau sekitar itu yang luas, makhluk Allah ya, makhluk baik, makhluk hidup, baiklah benda mati, semuanya. Ini termasuk salah satu tanda keislaman kita. Salah satunya apa? Salah satunya adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Nah ini paham ya? Tapi ini susah ini penerapannya ini, iya kan? Sekarang gini, kalau ini jelas ya, tanda keislaman kita, bahwa kita seorang Islam itu harus menunjukkan keislaman kita, salah satunya dengan ini. Nah sekarang ketidakbermanfaatan ini menurut siapa? Menurut pelaku atau menurut subjek atau objek? Saya nuruti peraturan lalu lintas. Kebermanfaatan itu, ini kita berusaha menggali lagi ke dalamnya. Menurut siapa? Menurut saya atau menurut orang lain? Yang menurut melakukan. Ya, pelaku, subjek, ya kan? Ya, ada pendapat lain. Ada yang tidak semuanya, kadang menurut orang lain atau menurut kita. Contoh. Misal gini, apa yang kita senangi, misal musik, misal musik,
Ada orang yang Suka. nggak apa namanya, nggak hobi atau memang nggak suka. Kalau kita kadang hanya membuat, oh ini memori kita, walaupun katanya musik itu haram, tapi kadang kita masih mendengarkan Hmm. kayak gitu. Iya. Itu kan hal yang menurut nggak apa namanya, nggak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Iya. Kan? Oke, nah, makanya itu ketidakbermanfaatan itu berdasarkan ini pelaku saya atau tidak bermanfaat Masih memilih-milih. ya. milih-milih. Masih- Oh, ada dua. Satu ini, ya kan? Satunya di tengah-tengah. Bisa ke sini, bisa ke sini. Ya kan? Oh, mana? Ini. Dengar, oh, mana? Subjeknya. Baik. Kita coba melihat dari sisi subjeknya ini. Ketidakbermanfaatan dari ini. Memang condongnya cenderung ke seperti ini. Ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada yang seperti ini. Ya kan? Iya memang benar. Ketidakbermanfaatan itu memang dilihat dari sisi pelakunya. Ya. Mari contohnya, kita ngomong yang simpel, sangat simpel aja. Membunyikan klakson. Ya, membunyikan klakson bermanfaat. Tapi kapan itu menjadi tidak bermanfaat? Karena tidak bermanfaat dan tidak bermanfaat itu kadang-kadang juga basicnya itu perilaku yang sama. Ya, basicnya perilaku yang sama. Misalkan membunyikan bel. Misalkan ya, bermanfaat di satu sisi. Kapan ketika itu tidak bermanfaat? Nah ini kan kita harus tahu kan. Karena di sini dijelaskan bahwa ini loh, ini yang menjadi hal yang menarik itu di sini loh. Nafsu yang jadi Iya nggak kan? bermanfaat itu waktu Nah, kita sekarang ada nafsu. Disampaikan tidak bermanfaat. Nah kita harus tahu batasnya ini bermanfaat dan tidak bermanfaat itu batasnya seperti apa. Kalau membunyikan bel tadi yang sederhana, kita cari yang sederhana aja, yang mudah kita pahami. Ya? Loh, iya, benar. Oh, itu dunia dan karena keislaman kita kan yang dituntut itu keislaman kita yang dilihat dari apa yang kita lakukan ini bermanfaat akhirat dan karena kalau kita lihat semua aktivitas kita ini kalau misalkan sesuai dengan aturan pasti berdampak pada akhirat kita. Soalnya kan ada anu ya Pak, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang mungkin yang tidak bermanfaat ini kan ada perkara-perkara yang mubah, ada yang makruh kan. Kalau yang mungkin kalau yang di sini yang ditekankan tuh perkara yang itu ya mubah itu kan boleh gitu ya. Kan apakah dia bermanfaat untuk akhiratmu atau yang tidak bermanfaat untuk duniamu lah minimal gitu ya. Untuk dunia. Misalkan ini nih belajar matematika. Iya. Mungkin ini mubah boleh-boleh aja gitu. Tapi ada nggak manfaat untuk akhirat gitu? Mungkin tidak secara langsung. Tapi kalau manfaat untuk dunia ada nggak? Misalkan mungkin nanti untuk kerja, lain-lain. Masih ya berarti kan ada manfaatnya. Tapi mungkin ada hal-hal yang mubah yang dia justru tidak bermanfaat untuk akhirat, juga tidak bermanfaat untuk dunianya, atau bahkan bisa mengganggu orang lain, seperti klakson tadi. Iya, itu kan. Ini perkara-perkara yang sepele, satu perkara mubah misalkan, itu bisa menjadi 5 hukum, wajib, wajib, sunnah, 4 hukum, wajib, sunnah, makruh, haram. Nah, kan bisa menjadi seperti itu, tergantung kita kan menempatkannya di mana. Ya kan? Nah sekarang kita terkait dengan hadis ini, paling tidak kita tahu bahwa hadis ini menuntut kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah sekarang bagaimana caranya kita tahu itu tidak bermanfaat? Kalau kita tidak tahu mana manfaatnya, sama seperti kalau di bidang saya kedokteran dan kita sebelum kita tahu bahwa itu adalah penyakit, kita itu diberitahu bahwa ada pelajaran anatomi,
fisiologi. Fisiologi ini adalah bagaimana cara tubuh itu bekerja secara normal. Ini kan, ini terus histologi, ini jaringannya seperti apa, terus sampai 3 tahun kalau nggak salah, sampai 3 tahun seperti ini, baru masuk patologi. Apa yang menyebabkan patologi ini? Yang sakit-sakit, yang jelek-jelek seperti ini, digabungkan dengan patofisiologi. Perubahan antara yang sakit, yang sedang normal menjadi sakit itu seperti apa. Jadi kita tahu, oh ini normal seharusnya seperti ini. Dokter Anang juga tahu kan, oh seperti gusi saya ini namanya gusi erosi ini, erosi gigi, erosi gusi. Jadi akar gigi itu sudah mulai kelihatan. Karena apa? Salah cara sikat gigi katanya. Oh ya benar, ya kan? Sikat giginya seharusnya dari bawah tuh ke atas, saya enggak, pokoknya ngasal gitu. Seperti itu ya Pak Manto ya. Itu. Ya kan enggak tahu kan Pak Manto? Karena itu, karena kan kita harus tahu mana perbedaannya. Sekarang apa bedanya manfaat dan tidak manfaat terkait dengan hadis ini? Lah, iya kan? Kembali sekarang merokok, ya kan? Cek kemana-mana juga bawa ini sekarang. Tapi nggak di sini, tapi di sini. Kenapa? Self care. Ya kan ya, itu ya. Terus gimana caranya membedakan itu manfaat? Kembali lagi, ujung-ujungnya pasti kembali tuntutan untuk belajar. Ya kan? Makanya itu kemarin kan kita sempat bahas bahwa sumber data kita Al-Quran, hadis, dan jangan lupa satu lagi aturan sekarang ini termasuk ijma, apalagi qiyas, terus apalagi satunya lagi ijtihad. Ini satu lagi ya, data ini hanya akan menjadi ilmu saja di dalam kepala kita, karena tidak pernah disentuhkan dengan keadaan sekitar, sehingga kita ketika ini bertemu menjadi pengetahuan. Jadi kita ini sebenarnya yang dibutuhkan ke kita, kolaborasi pertemuan antara ilmu dan keadaan sekitar, memunculkan pengetahuan, ilmu pengetahuan itu ya. Manfaat dan tidak bermanfaat ini kembali lagi juga sejauh mana itu tadi isinya ini ketika mendeteksi ini kan. Kalau ini yang dia terbatas ya akhirnya menilai ini ya terbatas. Ya, gitu Pak Manto ya. Iya kan? Sederhana kembali. Ya, kembali ke manfaat dan tidak manfaat gimana? Ya, kembalikan seperti bel misalkan. Ya, saya bel bermanfaat. Tapi kalau saya berlebihan, masa baru hijau belakang udah tin. Ini baru hijau. Ya kan? Pak Manto kan gitu ya. Ayo. Udah loh. Udah si bel. Bos. Lah, ya kan? Baru nyala hijau ya kan, jadi bel. Nah seperti artinya apa? Kembali lagi ini harus kembali pada apa yang ada di kepala kita ini belajar gitu. Baik, ada yang mau disampaikan? Ini kita ngomong. Untuk tanda ini kan ada dua yang dibatasi kan, ada dua nih, tanda keislaman sama manfaat dan tidak bermanfaatnya. Salah satunya dilihat. Tanda keislaman itu ya menurut Anas pribadi ya, kalau menurut saya pribadi itu justru berdasarkan dari hadis ini adalah 5 hal yang kita harus ini, rukun Islam tadi. Islam, Ya kan? Tanda keislaman itu kita adalah 5 rukun Islam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah manfaat dan tidak manfaat itu tergantung pada kebutuhan diri kita.
selama itu berhubungan dengan kebutuhan kita butuh, insya Allah itu bermanfaat. Contoh gini, ketika seorang jurnalis lah, wartawan, seorang jurnalis atau wartawan itu membutuhkan informasi, maka dia mencari informasi dari berbagai bidang, dari berbagai apa yang dia lagi lagi dia kerjakan, ya kan? Contohnya dia lagi memberitakan masalah olahraga. Tapi ketika dia mencari informasi yang di luar olahraga, otomatis itu tidak bermanfaat buat dia. Karena yang dia butuhkan adalah berita olahraga. Itu. Sama halnya gini, ketika seorang dokter, seorang dokter membutuhkan informasi tentang kebiasaan apa yang dilakukan oleh orang itu dalam kesehatannya, ya kan, kegiatan sehari-harinya. Namun itu akan berubah ketika tidak ada hal yang bersangkutan dengan pasien itu, ya kan? Jadi kesehatan pasien itu kan, contohnya biasa makan apa, terus jam berapa biasanya, pola istirahatnya seperti apa, kan itu kan dibutuhkan. Tapi akan berubah halnya kalau yang ditanyakan hal-hal yang lain dari itu. Ya, benar. Ya kan? Jadi itu akan tidak bermanfaat buat dia. Yang dimaksud dalam sini adalah termasuk tidak manfaatnya itu hal-hal yang tidak bermanfaat itu, yang tidak berguna tadi itu yang dilarang. Jadi keislaman seseorang itu tidak elok atau tidak bagus ketika kita kepo ataupun berniat untuk ingin tahu dengan urusan orang lain, atau kita berusaha mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Betul. Mungkin termasuk tadi bel, klakson dan segala macam. Itu bisa jadi tidak bermanfaat bagi kita ketika tidak ada apa-apa kita ngebel, ya kan? Tapi ketika kita berada di persimpangan, kita ngebel, berarti itu kebutuhan, bermanfaat bagi kita. Makanya itu kita harus pandai-pandai betul dalam menilai bahwa ini adalah manfaat. Sekarang ini, yang gampang aja, terkait dengan informasi yang di YouTube, jangan di YouTube, media sosial. Ini mantap, ya kan? Ketika kita mau membukanya, baca Quran nih, ada iklannya Pak Manto ya, seret iklan. Nah itu kan kita manfaat deh ya, manfaat. Kadang-kadang kita ngeklik iklan ya, udah capek ininya, ya kan, bacanya itu. Satu itu. Terus yang kedua, ketika kita membaca judul yang menarik, ya kan, kemudian kapan kita memutuskan kita harus membaca atau enggak, kita harus mengklik itu atau enggak, ya mantap. Nah itu semua butuh pertimbangan, ya, seperti itu ya. Di sini disebutkan tolak ukur mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, mengerjakan yang bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kembali lagi pada aturannya. Oleh karena itu sebanyak, makanya itu tidak ada ruginya kita membaca ini, baca aja, ya kan? Baca saja sebanyak-banyaknya. Dia akan nanti aturan-aturan ini yang akan menggait kita, memberikan petunjuk kepada kita mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya seperti itu ya. Inilah di sini sebenarnya sesuai dengan ini, yaitu syariat Islam yang menjadi pembedanya antara manfaat dan tidak bermanfaat. Ya, seperti itu. Baik, ada yang sampaikan lagi? Mungkin minus apa? Iya, monggo. Ya intinya kan, jadi baik tidak baiknya ini dasarnya tetap kita ini Al-Quran dan hadis tadi saja. Benar. Terus bisa jadi suatu perbuatan itu sama-sama dilakukan sama, tapi bisa jadi tadinya berbeda ya. Misalkan kita main futsal gitu, sama-sama main futsalnya, futsal baik untuk kesehatan gitu ya. Terus olahraga mungkin gitu ya, kan bisa baik kan saatnya. Tapi kalau misalkan ternyata futsalnya ini dilakukan jam 11 siang sampai jam 2 siang gitu. Jam kerja? Enggak, atau kan Sabtu Minggu jam kerja. Akhirnya enggak ikut sholat duhur berjamaah. Oh itu. Berbeda lagi satunya. Satunya sebenarnya awalnya dia
bagus, sehat, ya, sunnah olahraga mungkin bisa jadi baik ya, kebaikan olahraga. Kemudian Islam juga diajarkan agar Sehat. olahraga ya, sehat ya. Atau lari, misalnya lari, lari mungkin bisa main futsal gitu, sama teman-teman. Bisa jadi hal seperti itu. Mungkin di lingkungan kita sendiri juga seperti itu. Lomba kebersihan. Jadi kan bagus tentu. Tapi kalau misalkan sampai bersih-bersih sampai lupa waktu terus jadi lewat sholatnya lewat itu harus terus akhirnya menimbulkan hal-hal yang permusuhan gitu yang harus dievaluasi. Terus juga yang kedua itu kan Rasulullah pernah bersabda itu, saya ingat saya mungkin nanti kalau ada yang lebih hafal ya, ikhlas ala main fauka itu, fastain billah wala ta'jas, bersungguh-sungguhlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ikhlas ala main fauka, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan ketika kita, Islam juga menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh ketika mengejar yang bermanfaat gitu. Jadi bukan disuruh Islam wis cuman ibadah tok, kemudian malas-malasan, nggak kerja, nggak mau sekolah, mungkin nggak mau belajar ilmu dan sebagainya. Untuk menjadi ahli-ahlinya kan mungkin nanti akan muncul ahli-ahli dalam Islam. Mungkin ada yang ahli di bidang ahli di bidang ekonomi, ahli di bidang akuntansi, ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang nggak hanya ada di bawahnya, tentunya di atasnya mungkin tentunya ada bimbing para ulama gitu. Biar harusnya Islam kan mungkin yang di garis bawahi juga itu hal-hal yang tidak bermanfaat ini, karena pernah dengar kisah Israiliyat tuh, ini orang soleh awalnya gitu, ahli ibadah gitu ya. Kemudian dia sedikit demi sedikit itu cara setan menjerumuskan orang itu kan, dia tidak merubah dari orang yang soleh, kemudian tiba-tiba orang-orang yang mentauhidkan Allah tiba-tiba dia menyembah berhala tapi dia setan kan menyeretnya sedikit-sedikit. Awalnya dia ahli dalam menunaikan ibadah wajib dan sunnah, kemudian ibadah sunnah itu akan sedikit-sedikit digeser, dia menyibukkan waktunya dari perkara-perkara yang sunnah menjadi perkara-perkara yang mubah gitu. Jadi waktunya yang sebelumnya banyak dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang sunnah, akhirnya banyak dihabiskan oleh perkara-perkara yang mubah. Awalnya gitu, misalkan dia memang menghabiskan waktunya tidak hanya tidak hanya mungkin pagi-pagi gini, bisa jadi jogging, lari pagi, bisa jadi hal bagus juga untuk kesehatan. Tapi ada juga yang mungkin tolabul ilmi, belajar ilmu agama. Dua-duanya bagus, tapi mana yang lebih bermanfaat untuk dunia dan akhiratmu? Kan kita harus melihat memahami dari mana yang lebih bermanfaat untuk dunia dan akhiratmu. Jogging bagus, tapi kalau nggak jogging juga nggak baik gitu. Mungkin tetap cari waktu untuk olahraga. Awalnya dia ngaji terus terus akhirnya diajak futsal atau jogging, akhirnya waktu ngajinya jadi berkurang dari yang sunnah, kemudian mulai digeser oleh setan itu ke perkara-perkara yang mubah. Akhirnya waktunya habis. Akhirnya dari mubah ini setan akan menggeser kepada perkara-perkara yang makruh. Suka jogging, akhirnya habis ikut komunitas jogging, kemudian atau ikut komunitas futsal gitu. Akhirnya futsalnya sehari seminggu mungkin 2 jam 3 jam, sekarang setiap hari, setiap 2 jam 3 jam itu. Akhirnya futsalnya bahkan melewati waktu-waktu sholat berjamaah di masjid gitu. Kayak gitu kan. Kalau saya pernah melihat ini pernah terjadi pada orang soleh, nggak tahu kisah Israel atau kisah di masa siapa, orang yang soleh yang awalnya dia berdakwah, kemudian dia sedikit-sedikit digeser oleh setan itu, sampai akhirnya dia melakukan perkara mubah, banyak mubahnya, kemudian makruh, kemudian dia terjatuh pada perkara yang haram, misalkan
apa kalau nggak salah itu mabuk sama berzina. Akhirnya dia terjatuh pada perkara itu dan akhirnya terjerumus pada, baru akhirnya setan berhasil menjatuhkan dia di akhir hayatnya dengan kesyirikan. Iya, betul. Jadi Oke. intinya apa? Dari hadis ini tuh meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu juga salah satu tujuannya agar ini apa, kita tidak habis waktunya, habis usianya, umurnya ya untuk hal-hal yang Tidak benar. bermanfaat. Baik, balik sini ya. Nanti ketika ini berhubungan, bertemunya ilmu dengan keadaan, munculnya kan tahu akhirnya kita kan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Manfaat hingga tidak bermanfaat. Ini ada gradasinya nantinya. Lah gradasi ini muncul prioritas. Ya, prioritas apa? Mana yang saya harus dulukan? Semuanya itu baik misalkan. Ya kan? Atau semuanya pilihannya tidak ada yang baik. Jelek semua misalkan. Gimana cara kita menentukannya? Sedangkan kita di sini dituntut untuk memutuskan sesuatu manfaat dan tidak bermanfaat. Ini ya kita lakukan. Ini kan skala prioritas ini. Oleh karena itu, makanya itu kita dalam belajar ambil dari seseorang itu seperti sini, ya kan sekarang ini. Ibaratnya saya itu hanya menjelaskan ini ada bongkahan kayu. Dan mencari ini menjelaskan terkait dengan pembuatan meja, besok membuat kursi, ya kan? Atau kapan lagi membuat apa lagi? Nah itu terkait dengan semuanya, terkait dengan audiensnya. Audiensnya mau, saya mau lihat dari cara bikin ini gimana. Ini jadi akan berkreasi sendiri. Intinya bahwa sebongkah kayu ini bisa jadi banyak hal sesuai dengan keahlian atau peran yang kita amban masing-masing. Ya, oleh karena itu kenapa kalau saya melihat kenapa ke Allah itu menilai itu prosesnya, banyak dari prosesnya. Karena ya ini salah satunya saya menilai dari ini karena kita dituntut untuk seperti ini. Terus skala prioritasnya mana yang baik, mana yang benar, mana yang bermanfaat. Karena kita sangat paham bahwa kita hidup di zaman yang ya, seperti ini, ya kan? Kita merasa tidak adil, ya enggak. Inilah yang tidak adil, ya kan? Kita hidup di zaman apapun yang kita lihat mesti banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagaimana itu mengkorelasikan terkait dengan hadis ini manfaat dan tidak manfaat, skala prioritas ini memunculkan. Nah, ini penting ini nanti skala prioritas ini, sehingga kita tidak salah menempatkan diri. Dan skala prioritas ini, ini kembali lagi skala prioritas ini ternyata tidak hanya ini saja, juga nyambung ke sini. Contoh hadisnya misalkan Anda tidak akan mencintai sebagaimana gimana? Ada ya? Apa globalnya? Tidaklah beriman. Nah itu loh. Tidaklah beriman, malah kejam lagi tuh. Tidaklah beriman seseorang kalau dia belum mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu malah luar biasa itu. Menyuka. Ada kata sempurna. Iya, tidak sempurna imannya seorang. Tidaklah sempurna imannya. Itu ada tambahan itu. Kalau letter luck-nya tidak beriman langsung itu. Kalau di Arabnya itu. Hanya kemudian disesuaikan tidak sempurna imannya. Ya seperti ini ya. Oh ternyata berawal dari sini mengikat juga semuanya ke lingkungannya karena memang berkorelasi ini. Kita disuruh ngurusi ini soalnya. Dia
Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Apa nih? Boleh. Nah, sebagai pengingat aja bagi kita semua. Hah? Sebetulnya untuk memilih yang mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, perlu kita ingat satu hadis yang sangat tidaklah akan bergerak kaki seseorang ketika hari kiamat, kecuali dia akan ditanyakan oleh Allah 3 hal. 2 hal atau 3 hal ya? 3 hal. Pertama, Kemana itu? di mana dia umur dia digunakan, kemana dia nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu termasuk nikmat waktu dan nikmat sehat. Ya. Jadi nikmat waktu ini juga kita ditanya, pasti ditanya. Jadi setiap waktu yang kita lalui selama hidup ini, itu pasti ditanya oleh Allah. Ya. Jadi mohon maaf ya sebelumnya. Cobalah kita introspeksi diri, cobalah kita memperbaiki diri. Setelah kita mengetahui hadis ini, yuk berapa banyak waktu yang kita buang untuk hal-hal yang tidak berguna bagi kita. Maka gunakanlah waktu yang tersisa ini untuk hal-hal yang bermanfaat, yang mana nanti akan kita ditanya oleh Allah. Pasti kita ditanya. Jadi ketika kita ditanya tentang apa yang telah kita lakukan, kita bisa menjawab. Tuh. Jadi bukan berarti apa yang kita lakukan ini sia-sia. Contoh gini aja, banyak orang nyangkro ataupun dia duduk jagongan dan segala macam. Apa sih manfaatnya bagi seseorang itu? Karena ketika kita tanya apa sih manfaatnya ketika kamu duduk dengan mereka, kalau kita seperti sekarang kita duduk sih bermajelis, insya Allah bermanfaat. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa malaikat menaungi kita, ya kan? Tapi ketika kita duduk di tempat lain yang hanya ngobrol dan ngomong kosong dan segala macam, bahkan ada ghibah di situ, bahkan ada tajassus yang akan dilakukan oleh seseorang. Nah itu kan, naudzubillah bukan sudah kita dijauhkan itu. Jadi mari kita setelah mengetahui ini, yuk digunakan setiap detiknya, setiap waktu kita, setiap hembusan nafas kita, gunakan untuk hal yang bermanfaat. Ini juga berlaku bagi saya pribadi. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan hadis ke-13 yang tadi kita bahas. Monggo, Dokter Anang baca. Hadis ke-13, di antara bentuk kesempurnaan iman. An-Nabi Hamzata Anasi bin Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saudara Muhammad. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Ini kan luar biasa nggak ada seperti ini. Ini kena pada diri kita sendiri 12, 13 ketika kita memperlakukan orang lain. Luar biasa ini. Iya kan? Ini sudah, kalau baca hadis-hadis seperti ini kita tidak bisa berkata-kata lagi. Ya, memang harus seperti itu. Kebiasaan kita di sini misalkan, coba kebiasaan kita di sini apa adanya seperti ini kan? Kita berinteraksi seperti ini. Kemudian di luar, katanya, di luar kita berinteraksi dengan sesama Muslim ya. Kemudian si yang itu kita menanyakan sesuatu misalkan. Ternyata ada biayanya. Sedangkan kita terbiasa di sini tidak ada biaya, iya kan? Kadang kita mangkel kan, biasanya, iya kan? Itu, oh kena biaya, ya wes nggak mau wes, ya kan? Seperti itu. Kadang kita memperlakukan di sini seperti itu, ternyata beda, harus diperlakukan orang lain di sana, karena membandingkan loh, kenapa saya di sini bisa seperti itu, kenapa kok orang lain, kita menuntut orang lain malahan, menuntut orang lain, itu juga salah kan?
tuntutan saya yang salah, bukan orangnya yang salah. Saya yang salah, menuntut dia seperti saya. Itu tidak boleh juga kan? Itu. Jadi seperti ini ya. Ini tuntutan pada kita, bukan tuntutan pada orang lain. Ya, Pak Manto di depan misalkan, kita di belakang garis, Pak Manto di depan, iya kan? Ya, kita biasanya hanya dakwah. Dakwah itu dalam konteks ya ini, mencintai Pak Manto sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Kenapa? Kalau seperti itu takut seperti ini, kecelakaan segala macam. Ya, seperti itu. Ini tuntutannya pada diri kita ya, bukan terus menuntut pada orang lain. Nanti sekali anak loh, teh anaknya. Nah, itu ya. Ini luar biasa ini. Ini kalau saya sama guru saya, ini salah satu hadis pendek terlalu berat ini. Sangat berat ini hadis ini. Ya kan suruh memperlakukan seperti itu. Pernah saya sampaikan kalau tidak saya yang dulu-dulu itu. Ada saudara saya memang kurang datang ke rumah. Saya tidak ada. Dan saudara itu minta baju. Ini kan. Sama istri saya diambilkan baju yang terbaik. Ya, saya cari mana baju saya ini mau saya pakai. Sudah tak kasihkan ke saudaramu. Ya wes. Bagus. Iya kan. Apa pertimbangannya? Kan harus yang terbaik ya wes. Ya sudah. Kembali lagi skala prioritas ya. Kembali lagi skala prioritas. Itu yang terbaik bagi kita. Contoh yang sahabat ya. Menurut sahabat siapa Utsman atau Ali, menyedekahkan separuh itu sudah luar biasa. Tapi ketika sampai ke Abu Bakar, iya kan, bahkan seluruhnya, yang dengan ada penjelasan masing-masing, itu seperti itu. Mana yang terbaik? Bukan jumlahnya, bagaimana dia sampai mengeluarkan seperti itu. Ya, jadi ini susah hadis ini memperlakukan saudara, karena tidak hanya kita saja dituntut, nanti kadang kita juga menuntut. Ini yang tidak enak. Ya, kita dituntut seperti ini, insya Allah aman lah, ya kan? Kita bisa memberikan sesuai dengan skala prioritas kita, kemampu kita. Tapi ketika kita terbentur sesuatu, terjebak seperti itu, kita menuntut. Pak Chandra gimana sih batin sama muslim kalau tidak tahu hadis ini, ya kan? Masa nyetak ke Pak Manto kok bayar? Harusnya gratis. Nah, seperti itu. Ini enggak, ini yang bahaya. Kita yang menuntut yang seperti itu. Seperti itu ya. Berat memang hadis ini. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Sebenarnya memang hal seperti itu susah untuk kita hindari. Iya. Susah. Karena kalau terbentur seperti itu, mau tidak mau diakui kita pasti ngalamin. Cuman tolong dikembalikan lagi kepada yang berhak. Ya Allah. Memang kita harus seperti itu. Marah pun seperti itu kadang-kadang kan. Kalau kita ketika tidak sadar ya marah terus. Tapi ketika sadar ya penyesalan. Ya. Benar. Contoh terbaik, saya yakin semuanya, semuanya kecuali yang Dika mungkin sama Pak Tono ya. Kalau memahami hadis, perilaku sebenarnya kita itu ketika kita sendirian sama Allah, ya itu baru muncul kita. Saya membayangkan waktu itu waktu pegang setir. Ini perilaku sebenarnya saya ini di sini. Iya Abu Dia. Abu Dia merasakan. Di sini tenang-tenang ketika pegang sopir luar biasa. Tanduknya keluar, ada taringnya, ada buntutnya. Ya mana ya itu. Nah itu. Ya Allah, kadang tidak terlepas dengan keadaan. Keadaan kadang-kadang yang tiba-tiba melalaikan kita. Ya ini ya. Jadi ya emang seperti itu, gimana? Kita harus kuat-kuat. Makanya itu kita
ujian ini ya musibah, ujian segala macamnya, musibah keadaan ini memang untuk meningkatkan derajat kita itu dalam hal apa? Itu tadi Allah itu mengkorelasikan ini harus sesuai. Apa yang kamu ketahui dengan lingkungan harus pas, sehingga derajatmu itu nanti naik dengan adanya ini. Yang salah satu musibah kan meningkatkan derajat, menghapus dosa, meningkatkan derajat kan. Salah satunya itu meningkatkan derajat. Seperti gimana meningkatkan derajat? Ya ini semakin paham, ya semakin paham dengan maksud teori ilmu yang di sini itu maksudnya apa sih? Kalau hanya sekedar teori saja ya tidak bermanfaat. Harus dibenturkan atau dihubungkan dengan keadaan yang ada. Seperti itu. Ini berat sekali hadis ini. Ini hadis salah satu dari hadis yang ketika saya belajar sama guru saya tidak bisa ngomong, pahami aja sendiri. Karena hadis ini berat. Beliau pun mengakui, saya pun belum tentu bisa seperti ini. Memperlakukan orang lain sebagaimana saya memperlakukan dirinya sendiri. Maaf, saya belum bisa seperti ini. Pahami aja sendiri. Ini, beliau mengajarkan saya seperti itu. Jadi saya, apa dapatnya dari guru saya? Tidak dapat apa-apa, dapatnya suruh introspeksi. Seperti itu. Baik, ada yang dibahas ini. Andika? Kita mungkin sebagai laki-laki sudah belajar ini, tapi ujian yang menghambat tuh ya keluarga sendiri. Belajar ke Pak Manto itu. Mereka para sahabat itu saya Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Berarti di balik itu tuh ada istri yang sangat kuat imannya. Nah, kita ini yang perlu mendidik istri untuk ke level seperti itu kan. Makanya contoh Pak Manto, ketika Pak Manto mau jihad, ya kan, istrinya tidak siap. Ketika saya dengar alasannya Pak Manto, kenapa Pak Manto tidak jihad? Waduh, nanti kandangnya guling. Ya sudah. Gimana Andika terus? Ya, artinya kecintaan terhadap dunia itu masih lebih tinggi. Sebetulnya gini, kalau dikatakan seperti itu sih, Allah anak pribadi gak ngalamin. Alhamdulillah kalau udah pahami ya kan. Tapi memang dakwah paling susah ke keluarga. Nah, cuma untuk hal gini, karena ujian seseorang tuh kan ini dari Umi anak mengatakan Umi ini selalu diuji dengan suami, dengan harta, dengan anak. Ya kan? Ini internal semua tuh itu. Tapi kadarullah untuk harta aman, untuk anak masih bisa diatur. Suami yang susah. Itu Umi yang nanya. Iya. Abi lagi beda lagi. Apa bilangnya? Yaitu. Anak alhamdulillah, harta insya Allah masih bisa. Mas, Uminya susah. Sudut pandang masing-masing dong lah ini. Iya. Padahal anak pribadi sih seperti itu. Memang untuk dunia, insya Allah untuk sedekah dan segala macam aman lah. Tapi untuk hal yang lain, masalah ya itulah kayak untuk nikah, untuk cadar dan segala macam masih susah. Iya, itulah. Memang nggak bisa nerima. Tugas kita. Ya, skala prioritas lagi bertahap. Ada. Ya itu ya. Susah ini ya. Kita gimana itu? Saya pernah berpikir seperti ini ketika ada hal seperti saya sampaikan di sini, yes, pengalaman saya. Ketika COVID, itu kan semuanya rusak, ekonomi, ya semuanya rusak. Atau sebelumnya COVID,
Sekarang aja rusak. yang rusak. Artinya gini, Kau ngecek rusak. ada suatu keadaan yang seakan-akan saya itu tidak mampu ngatasi saat itu. Ini susah ini saya atasi ini. Ya, ya. Akhirnya dengan saya berniat, sesuatu yang saya kerjakan itu sudah tidak mungkin. Udahlah, saya ingin membantu orang lain, ya kan? Dengan harapan apa? Allah akan membantu usaha saya. Apa yang tidak bisa saya lakukan? Nih seperti itu. Jadi waktu itu ada sesuatu yang susah saya lakukan, ini selesai tidak mungkin. Akhirnya saya mengalihkan. Saya berusaha untuk berbuat baik pada seseorang, orang banyak. Tapi tidak hanya pasti akan mendapatkan balasan untuk saya kan dari Allah. Tapi saya juga ingin Allah memperbaiki itu. Nah itu, gitu. Nah itu, saya cari boleh seperti itu. Ada dasarnya, ya itu saya lakukan. Alhamdulillah bisa. Mungkin, ya kan? Dengan seperti itu, kita punya tujuan, walaupun tujuannya tetap lillahi ta'ala ya. Misalkan tujuannya pada keluarga, istri. Tetap harapannya Allah semoga dengan wasilah ini, ya Pak Manto ya, dengan wasilah ini, dengan wasilah hutang yang tidak terbayar ya Pak Manto ya, dakwah kepada teman-teman sekerja yang tidak mau sholat, semoga istri saya juga berubah. Bisa seperti ini. Ini kan? Seperti itu. Ini kan seperti ini Pak Chandra. Ya kan? Semoga dengan ini istri saya lihat berubah lah. Ya kan? Ya Manto ya. Ini di-share ke istri yang memantau daripada lihat drakor. Ya Manto ya. Ini itulah. Ini juga aplikasi dari hadis ini. Bagaimana kita sendiri ya, datang seperti ini, tapi lingkungan kita tidak datang. Gimana caranya? Saya mencintai mereka, kita mencintai mereka sebagaimana saya mencintai diri saya sendiri. Kalau saya datang di majelis ini, kalau perilaku kita terhadap dia gimana? Datangkan seperti Pak Chandra, datangkan majelis ini ke hadapannya dia. Dengan apa? Dengan media atau apapun terserah. Ya kan, yang bisa, karena satu-satunya cara untuk memahamkan ya dengan ilmu. Ya dengan ilmu. Jadi kalau marah gitu ya, kalau misalkan marah sama istri atau kita pasti tidak akan sama kan dengan istri. Ada bedanya kan. Ada sesuatu yang saya kurang setuju terhadap istri. Saya suruh dia ngaji. Ayo ngaji Al-Falah. Ikut apa? Ikut hadis saja. Nah, ikut pelajaran hadis. Akhirnya paham sendiri. Tanpa kita ngomong banyak-banyak. Gitu Pak Manto. Bukan itu, ya Manto ya. Suruh ngaji bu istrinya, ya kan? Nah itu sebagaimana aplikasi kita terhadap hadis ini. Mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ajak mencintai bojone wow. Itu ya. Luar biasa emang hadis ini ya. Wah, ini. Berat ini yang kalau hadis ini. Ya emang seperti itu. Berilah ilmu yang cukup pada keluarga kita. Baik, sampai sini mungkin ada disampaikan. Di sini kesimpulannya sama ya. Seseorang wajib mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Akhirnya macam-macam tuh kayak di sini, misalkan memberikan sesuatu. Rasulullah aja kan, ingat enggak? Ketika beliau mendapatkan sesuatu, ada sahabatnya minta, kok bagus, kamu mau berikan. Ya kan? Ada teman saya ada yang seperti itu. Ya kan? Ketika mau berikan langsung.
Ya. Tuh. Rasulullah di salah satu hadis mengatakan itu. Rasulullah tidak pernah menolak Enggak pernah. seseorang untuk meminta. Tapi ketika orang itu minta 3 kali, Rasulullah langsung marah. Iya. Ketika dia 3 kali minta, Rasulullah langsung marah. Kenapa? Yaitu hadisnya tangan di atas lebih baik di bawah. Dan jangan dibiasakan untuk meminta. Itu. Jadi ya kita melihat juga sekitar luar biasa teman saya ini bisa seperti itu. Sama-sama dokter, ya kan? Apa langsung pegang apa? Ada perawat itu kadang iseng juga. Lihat pulpennya bagus, dok, pulpennya bagus. Mau? Bawa, kayak gitu. Mau? Bawa, seperti itu. Sampai sekarang, ya kan? Saya belum bisa, ya kan? Ketika dia nunjuk mobil saya, oh bagus ada, bahaya. Ya Allah, seperti itu sampai pada kalau tidak salah saya mengambil informasi ya, memang orang-orang Arab terkait dengan istri juga seperti itu. Ketika Pak Manto datang ke orang Arab, mau istri yang mana? Nah, ini dikasihkan sama dia. Sampai seperti itunya. Walaupun terkesan gimana kok enggak, tapi ya mungkin itu adalah pemutusan keterikatan yang paling kuat, sehingga benar-benar membuktikan bahwa dia hanya terikat kepada Allah. Salah satu ibadah terberat wanita kan poligami ya. Itu adalah ibadah terberat karena itu salah satu pemutus keterikatan wanita dengan makhluk suami. Akhirnya benar-benar menggantung pada Allah. Itu apa? Yang diminta itu istrinya? Istri. Jadi ketika laki-laki belum beristri misalkan ya, kamu mau istri lagi, ambil salah satu istri saya. Seperti itu. Iya, mungkin seperti itu juga, atau itu memutus keterikatan. Kan keterikatan paling dekat kita kan sama istri ya. Kalau sebatas sana tahu nggak ada kayak gitu. Ada di situ. Sahabat itu, ketika itu bukan ketika kaum mandiri. Ketika Itu bukan istri yang diberikan, tetapi anak. Istri. ada istrinya, ada istri. Istri. Itu si siapa si Sing Sogi itu isinya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kan yang ditawarikan, iya kan? Bukan, kalau di hadisnya bukan. Nanti dicek aja dulu, ya kan? Kalau yang tahu, kan makanya karena bertentangan dengan hadis yang lain. Kalau seperti itu, bukankah kita diperintahkan untuk paling baik dengan istri? Iya. Berbuat baik dengan istri. Satu, kedua, bukankah kita harus membela hak kita? Istri bukankah termasuk hak? Kalau dijadikan seperti barang dagangan, apakah itu nggak menyalahi aturan Allah? Ya kan? Sangat banyak bertentangan dengan hadis yang lain, dengan dalil yang lain. Tidak apa-apa, itu berpendapat, silakan. Tapi ketika ada seperti itu dicek lagi, ya, dicek lagi. Ini seperti itu. Banyak gini, kadang-kadang suami kan ada istrinya 4, ya, apa betul dia itu? Kalau istri pertama, katanya, kalau ikhlas karena Allah, suaminya nikah lagi, istri pertama masuk surga. Terus yang kedua juga gitu, mau nikah lagi, yang ketiga istri kedua masuk surga, sampai seterusnya. Apakah ada hadisnya seperti itu? Jadi wanita itu paling enak. Dia masuk surga syaratnya 2, kecuali tauhid ya. Satu taat kepada Allah dan Rasulnya, 2 taat kepada suami. Selesai sudah, masuk surga. Pengen Pak. Ada itu, ada. Tidak hanya masuk surga, Ustaz. Apa? Pilih dari pintu mana saja. Loh, pilih dari pintu mana saja yang dia inginkan.
Simple ya. Nggak ada bagi laki-laki. Nggak ada. Laki-laki masih banyak, hisapnya yang ini, hisapnya itu, hisapnya ini, serut jadi laki-laki. Jadi wanita itu paling enak, ya kan? Taat sama Allah dan Rasulnya satu, yang kedua taat saat suami. Ketika suami mau ngapa-ngapain itu sudah urusan suami. Yang penting ketika dia berhadapan dengan suami, dengan apa yang diminta suami, dia kan selesai sudah. Gitu, Amanda. Ya, gampang ya. Tapi apa yang dirasakan Handika tidak seperti itu, kan? Ruwet ternyata istri itu untuk menjadikan istri seperti itu tuh ruwet. Nah itu. Ya itulah. Jadi pelajaran yang kecil-kecil di antara kita. Bagaimana kita memutus ketergantungan kita. Cuma kalau hadis yang terakhir, hadis ke-13 kan sangat apa ya? Kalau enggak memutus ketergantungan kita sama makhluk kan enggak bisa. Mesti pikirannya masih banyak. Walaupun kita diperbolehkan untuk melakukan skala prioritas dengan berbagai macam dalih, ya kan? Dengan berbagai argumen, nanti silakan sampaikan argumennya di hadapan Allah, ya kan? Ya masih ini, masih itu, masih ini, ya kan? Pak Manto aja terakhir aja baru merelakan hutangnya. Sebelumnya masih ditagih. Ya sih. Oh, sampai kos-kosan pindah kos. Ya seperti itu ya. Baik, dua hadis berat yang kita pelajari, dampaknya besar pada diri kita, tapi juga effortnya, usahanya juga luar biasa untuk menjalankan dua hadis ini. Tidak bermanfaat, di mana kita harus membedakan manfaat dan tidak bermanfaat. Yang kedua, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri, itu susah itu. Ya, makanya itu bagaimana? Ya, coba kita tahu kan itu susah, ya kan? Kan ya Allah, saya akan menolong orang lain dari kesusahan. Harapannya apa? Saya bisa menjalankan hadis ini. Seperti itu. Ya mana ya? Cintai dirinya sebagai itu. Salah satu seperti itu. Apa nanti Allah reaksinya? Allah alam, nanti tergantung Allah. Mungkin istrinya jadi tenang, ya kan? Iya mana ya? Oh itu mungkin ya. Ya seperti itu ya. Ada lagi. Dulu gampangnya kita minta orang supaya dia supaya ini dari hutang. Itu rezeki ada saja. No iya. Jadi di balik itu ada rezeki ada saja. Kalau sekarang tidak ada, sulit juga. Semacam. Kalau emang utang-utang. Belum utang aku tahu. Makanya kalau ada apa pengemis datang, kecuali caranya tidak melanggar syariat, beri itu. Misalkan kalau saya kan enggak, kalau saya menganggap alat musik itu enggak boleh, ya kan? Selama enggak pakai alat musik, dia ya kan keplok-keplok gini, tak kasih daripada bawa ecek-ecek, ya kan? Buat kita enggak boleh. Yang lap-lap itu malah saya kasih, ya kan? Karena apa itu? Apa? Alhamdulillah, tanpa berusaha saya sudah didatangkan oleh Allah yang memudahkan saya untuk berdonasi, memberikan sedekah tanpa susah-susah, tanpa harus ke masjid bawa uang gini, iya kan? Tanpa harus transfer gini, orang datang sendiri kasih. Ya Anda ya, itu jangan dimarahi Anda. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa sampaikan. Apa yang kita pelajari seyogyanya ya, coba diaplikasikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Ilmu tidak akan meresap, kita akan paham, kita tidak akan memahami, tidak menjadi pengetahuan bagi kita, ya kan? Kalau hanya sebatas ilmu itu ya hanya sebagai apa? Ya sebagai isi-isi dari otak aja, tidak ada manfaatnya. Bermanfaat ketika berinteraksi dengan lingkungan. Berinteraksi lingkungan sesuai dengan kapasitas kita, ya kan?
sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan peran kita, fasilitas kita yang sudah diberikan oleh Allah. Ya, kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.